Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Mahranisa Fitri, biasa dipanggil Nadifa. Saya dari Prodi Akuntansi FB UII dari angkatan 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berserta salam tak pernah bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan umat Islam sedunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu mengharapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang sama-sama saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan teristimewa kepada peserta lomba dakwah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan judul Islam Rahmatan lil Alamin. Islam adalah agama Allah yang terakhir. Pengikut-pengikut dan pemeluknya disebut dengan Muslim. Islam mengajarkan kepada seluruh umat Muslim tentang hablum minallah dan hablum minannas. Artinya, bagaimana hubungan baik antara manusia dengan Allah dan bagaimana hubungan baik antara manusia dengan manusia lainnya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dari ayat tersebut bahwa Allah telah menerangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia. Untuk apa? Untuk memperbaiki masyarakat, untuk mengatur pergaulan, dan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam kita dilarang untuk melakukan semena-mena terhadap makhluk ciptaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut hanya satu yang diturunkan Allah kepada jin, kepada manusia, hewan jinak maupun hewan buas sekalipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa kita tidak boleh semena-mena kepada makhluk ciptaan Allah? Karena makhluk lain seperti hewan pun juga mendapatkan rahmat dari Allah, baik itu hewan kecil, hewan jinak maupun hewan buas sekalipun. Jika kita dengan sengaja memperlakukan makhluk ciptaan Allah dengan semena-mena, pastilah Allah akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Wahai teman-temanku dan sahabat sekalian, sungguh indah Islam. Dengan binatang saja kita tidak boleh semena-mena, apalagi dengan sesama manusia. Bayangkan jika kita manusia memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah, maka sungguh indah dan damainya dunia ini. Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa ajaran Islam. Untuk membawa ajaran Islam artinya untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang damai, tentram dan beradab. Tapi lihat saja kenyataannya. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan pemberitaan sehari-hari yang menggemparkan, menyedihkan, dan tidak beradab. Mulai dari anak-anak yang melakukan pencabulan, orang tuanya sendiri yang melakukan pencabulan terhadap anaknya, minuman keras, mutilasi dan lain sebagainya. Bahkan pejabat kita sendiri
melakukan tindakan asusila dan korupsi secara besar-besaran. Nauzubillahi min zalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana moralnya? Bukankah sebagian mereka adalah muslim? Dan bukankah seorang muslim adalah sebagai rahmatan lil alamin? Maka jawabannya adalah karena mereka tidak memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Jika mereka tahu dengan membunuh binatang saja, dengan semena-mena dilarang oleh Islam, mana mungkin mereka membunuh sesama manusia, apalagi sesama muslim. Dan jika mereka tahu bahwa Islam melarang untuk mencuri, mana mungkin mereka untuk melakukan korupsi. Rasulullah SAW bersabda, orang Islam adalah orang-orang Islam lainnya yang selamat dari lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sebagai generasi muda saat sekarang haruslah memiliki ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena kita akan menjadi khalifah di bumi ini. Kita yang akan menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan takut untuk berbuat baik, dan jangan takut untuk terus belajar dari kesalahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang negara kita sedang mengalami krisis moral. Kita sebagai penerus bangsa, harapan bangsa, sudah seharusnya memperbaiki negara kita sendiri. Karena tidak ada yang dapat memperbaiki nasib dan keadaan negara kita sendiri kecuali generasi muda saat sekarang. Dapat kita simpulkan bahwa agama kita adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat alam semesta, agama yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap saudara seiman. Agama pilihan kita, agama yang memberikan cahaya bagi kita. Karena sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya. Amin ya robbal alamin. Dan kita sebagai generasi muda sudah semestinya memberikan yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini, karena kita ikut andil dalam masyarakat. Sebuah kata bijaksana mengatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun, karena saya adalah seseorang yang fakir akan ilmu, fakir akan harta. Satu pesan untuk kita semua, sebelum kita menasihati orang lain, maka nasihati diri kita terlebih dahulu. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ala kulli min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.